Ini adalah sinopsis lengkap, full spoiler tentang film dokumenter Pesta Babi. Teman-teman disarankan untuk tetap melihat keseluruhan film aslinya, supaya bisa lebih merasakan apa yang terjadi. Jadi, film dokumenter ini membuka diri dengan tesis sentral yang provokatif. Apa yang sedang terjadi di Papua Selatan bukan sekedar pembangunan atau ketahanan pangan, melainkan bentuk neokolonialisme modern dan pemusnahan peradaban Melanesia yang sedang berlangsung di hadapan mata dunia. Negara Indonesia, melalui skema Proyek Strategis Nasional atau PSN, Lumbung Pangan dan Energi, menargetkan pembukaan 2,5 juta hektar hutan hujan tropis dan lahan rawa. Target ini dibagi menjadi 1,3 juta hektar untuk cetak sawah padi, 560.000 hektar untuk tebu guna produksi bioetanol mandatori E10, 10% campuran bensin, 400.000 hektar untuk kelapa sawit guna produksi biodiesel mandatori B50, 50% campuran solar, dan 380.000 hektar untuk peternakan skala industri. Di balik retorasi kedaulatan pangan dan energi, film mengungkap bahwa proyek ini justru merampas sumber kehidupan tradisional, menghancurkan ekosistem sagu, sungai, rawa, meminggirkan petani asli Papua, dan memperkuat kehadiran militer dengan dalih operasi militer selain perang. Sebagai respons, masyarakat adat di berbagai suku tidak lagi mengandalkan petisi atau dialog, melainkan menancapkan 1.800 palang adat dan salib merah di hutan keramat, dusun sagu, dan wilayah leluhur sebagai tanda larangan absolut terhadap masuknya negara dan korporasi. Film ini tidak menggunakan narator tunggal, melainkan membangun kronologi melalui 5 perspektif masyarakat Papua yang mewakili tahapan berbeda dalam dampak proyek. Yang pertama, Yasinta Muen dan suku Marin di distrik Ilwai, Merauke sebagai korban langsung. Pada Mei 2024, ratusan alat berat milik kontraktor John Lin Group milik Haji Isam atau Andi Syamsuddin Arsyad tiba di Pelabuhan Wanam dikawal tentara, tanpa musyawarat adat. Warga hanya menyadari kehadiran proyek saat kapal bongkar muat kayu dan ekskavator. Jalan lurus sepanjang 135 km dibangun membelah hutan dan rawa, mengeringkan habitat babi rusa, serta memutus akses masyarakat ke sumber pangan alami. Yasinta dan warga merasakan Papua diperlakukan sebagai terra nullius atau tanah kosong. Ekonomi mereka yang semula berbasis subsisten hutan, sungai, kini terdesak ke pasar uang yang tidak adil, sementara salib-salib penanda wilayah mulai digeser paksa. Yang kedua, Natalis Buer dan Filomena, petani milenial dan perempuan Merauke sebagai korban kebijakan semu. Program optimalisasi lahan atau OPLA yang digadang-gadang pemerintah justru meminggirkan petani asli. Bantuan Rp900.000 per hektar tidak menutupi biaya benih, pupuk, pestisida, sewa alat, hingga panen. Sawah-sawah yang dicetak lebih banyak dikuasai transmigran yang telah ada sejak era Belanda dan Orde Baru. Filomena, yang pernah menggarap sawah, akhirnya menyerah karena terus merugi. Di sisi lain, penyemprotan pupuk dan herbisida via drone mencemari sungai dan rawa, mengubah air jernih menjadi keruh berbau kimia, sehingga sagu dan tanaman pangan tradisional sulit tumbuh. Natalis menegaskan, masyarakat Papua bukan tidak bisa bertani, mereka hanya menolak pertanian monokultur yang menghancurkan ekosistem dan merampas tanah adat. Yang ketiga, Vin dan Victor Kuipalo, suku Yinan, di distrik Jebob, sebagai korban perampasan dan militerisasi hutan. Hutan adat seluas 2.300 hektar milik marga Kuipalo dirampas untuk markas militer baru dan perkebunan tebu PT Murni Nusantara Mandiri. Perusahaan memasang patok tanpa izin, alat berat mulai membuka kanopi, dan warga mengalami intimidasi hukum maupun fisik. Tawaran ganti rugi hanya Rp300.000 per hektar ditolak mentah-mentah. Victor menyatakan, melepas tanah berarti generasi mendatang hanya akan menjadi penonton yang mengemis di tanah leluhur sendiri.
trauma kekerasan aparat masa lalu seperti pemukulan dan kerja paksa masih hidup dalam ingatan kolektif, sehingga kehadiran korem atau batalion justru dianggap ancaman, bukan pelindung. Yang keempat, Frankie Woro dan suku Ayu di distrik Fofi, Bovendigol, sebagai pelopor gerakan spiritual adat. Frankie menjadi koordinator gerakan penancapan 1.800 salib merah dan palang adat yang menyatukan simbol agama Kristen dengan atribut perang tradisional Ayu. Salib tidak dipasang di gereja, melainkan di batas hutan keramat dan dusun sagu. Warga menghadapi tekanan aparat agar menandatangani dokumen persetujuan konsensi sawit. Frankie menolak, menyadari bahwa di era modern, tanda tangan adalah alat legalisasi perampasan tanah. Perempuan Ayu seperti Priska Beni, mantan buruh sawit 9 tahun, dan Maria Tebung, anak Gen Z, pendidikan SD, menjadi suara kritis. Kerja di perkebunan hanya cukup untuk makan. Gaji 2 juta rupiah per bulan, dipotong 1 juta untuk makan asrama. Tidak ada libur minggu, tidak bisa menabung, dan tidak ada peningkatan kesejahteraan. Mereka memilih kembali ke ekonomi alam tradisional. Yang kelima, Willem Kimco dan suku Muyu, perbatasan Bovendigol, PNG, sebagai calon korban yang bersiap. Hidup di pedalaman tanpa KTP Indonesia maupun Papua Nugini, Willem dan komunitasnya sebenarnya berada di garis belakang proyek. Tetapi mereka tahu, gelombang alat berat dan militer akan menyusul. Tahun 1984, mereka pernah mengungsi ke PNG, menghindari operasi militer. Kali ini, mereka memilih tidak lari, melainkan mempersiapkan diri melalui kearifan budaya, pesta babi, atau Awon Atatbon. Film membongkar bahwa di balik 10 perusahaan konsensi tebu dan sawit di Merauke, sebenarnya terdapat monopoli satu jaringan konglomerat. Mengenai jaringan tebu dan bioetanol, 9 dari 10 perusahaan tebu di Merauke, termasuk PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, dan lain-lain, secara hukum dikuasai 99% oleh PT Merauke Nusantara Manis dan 1% oleh PT Merauke Gula Mandiri. Kedua perusahaan ini dimiliki PT Merauke Sugar Group, yang 90% sahamnya dipegang Angelia Bonaventure Sudirman, keponakan Martias Fangiono, dan Zico Trust atau Resource Harvest. Merauke Sugar Group adalah bagian dari keluarga Fangiono yang memiliki 7 grup usaha, 95 perusahaan di Sumatera, Kalimantan, Singapura, Jakarta, dan Papua. Wirastiti Fangiono yang menurut Forbes 2025 punya kekayaan 23 triliun, mengendalikan FAP Agri dan Surya Dumai Industri. Dan Siliandra Fangiono yang menurut Forbes punya kekayaan 39 triliun, mengendalikan First Resources, menjadi investor utama proyek ini. Bibit tebu yang ditanam dikembangkan oleh Sugar Research Australia, lembaga publik yang didanai pajak warga Australia, yang pernah berkontrak dengan PT Global Papua Abadi hingga November 2024. Artinya, warga Australia tidak sadar mendanai riset untuk perampasan hutan Papua. Mengenai jaringan sawit, biodiesel, dan kontraktor lahan, Wilmar International yang didirikan Martua Sitorus masuk lewat bendera KPN Corporation, bermitra dengan keluarga Fangiono. Wilmar pernah mengajukan konsensi 200.000 hektar di Merauke dalam presentasi bisnis tahun 2010. Angka yang persis sama dengan target awal proyek MIVE era SBY. John Lin Group, milik Haji Isam atau Andi Syamsuddin Arsyad, menjadi kontraktor pembukaan lahan terbesar, memesan 2.000 ekskavator dari Tiongkok. Ini adalah pesanan terbesar di dunia. Bisnisnya meliputi batu bara, karet, sawit, penerbangan, pelayaran, dan bioenergi. Isam dekat dengan rezim Jokowi dan Prabowo, menerima bintang Mahaputra Utama, dan perusahaannya, PT John Lin Agroraya dan PT Pradiksi Gunatama, mencatat kenaikan saham hingga 700% sampai 4.000% dalam setahun. Mengenai militerisasi dan dalih ketahanan nasional, 56.000 personel TNI dikerahkan di Papua,
dengan rasio 1 tentara banding 100 warga, dibandingkan nasional 1 tentara banding 696 warga. Kementerian Pertahanan terlibat langsung dengan dalih ancaman terhadap pangan dan energi adalah ancaman keamanan nasional. Sejarah militer di Papua. Operasi Trikora tahun 1962, Operasi Wibawa tahun 1969, 643 tewas di Paniai. Operasi 1977 sampai 1978, 4.146 tewas. Hingga pengungsi internal mencapai 103.000 jiwa pada 2025, menurut Dewan Gereja Papua. Kekuatan militer Indonesia di Papua 58 kali lebih besar dari estimasi personel dan senjata OPM. Mayoritas tentara tidak bertempur, tetapi menjaga proyek pemerintah dan investor swasta. Film menegaskan bahwa PSN Papua bukanlah ide baru, melainkan pengulangan proyek yang telah gagal di tempat lain. Pertama, era Soeharto tahun 1996, cetak 1 juta hektar sawah di lahan gambut Kalimantan Tengah. Hutan dihabiskan, irigasi mangkrak, memicu kebakaran dan kabut asap terbesar dalam sejarah. Proyek gagal total. Kedua, era SBY tahun 2010, MIFE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate. Target 1 juta hektar dalam 5 klaster. Gagal karena konflik lahan, ketiadaan infrastruktur, dan penolakan adat. Ketiga, era Jokowi. Memperluas food estate hingga 16.000 hektar. Mencetak 1,2 juta hektar sawah di Merauke, menyerahkan koordinasi ke Prabowo, Menhan. Hasil dinilai nihil. Keempat, era Prabowo sebelum jadi presiden. Gagal dengan proyek 31.000 hektar singkong bioetanol di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kini, sebagai presiden, ia justru meneruskan ambisi yang sama di Papua dengan skala 2,5 juta hektar, ditambah mobilisasi militer. Film menyimpulkan, setiap presiden mengulangi pola yang sama, hanya korban dan lokasinya yang berganti. Puncak naratif film berpusat pada pelaksanaan Awon Atatbon atau Pesta Babi yang diinisiasi Willem Kimco dan Marga Kimco Jinibjo. Berbeda dengan pesta adat yang biasa dihadiri pejabat atau dijadikan konten pariwisata, pesta ini memiliki dimensi politis, ekologis, dan sosial yang dalam. 4 pilar makna Pesta Babi. Pertama, persiapan 10 tahun. Babi tidak dibeli atau dipinjami LSM atau pemerintah. Mereka dipelihara sejak kecil, diberi nama misalnya harimau, lalu dilepas liarkan di hutan seluas 479 hektar milik marga. Kedua, pertahanan ekosistem. Babi hanya bisa hidup jika hutan terjaga. Dengan membiarkan babi berkeliaran, marga secara tidak langsung mempertahankan hutan, sumber sagu, dan daur air dari invasi alat berat. Ketiga, ekonomi timbal balik. Saat pesta tiba, babi diburu di habitat aslinya. Daging tidak dimakan gratis, tetapi menjadi mata uang sosial untuk mempererat aliansi antar marga, mirip sistem arisan atau gotong royong yang mengikat ekosistem budaya. Keempat, konsolidasi identitas. Di tengah ancaman kepunahan, pesta babi menjadi mekanisme survival peradaban. Selama hutan dijaga, adat hidup. Selama adat hidup, Papua tidak akan hilang. Sementara itu, gerakan salib merah dan palang adat yang dipimpin Franky Woro berfungsi sebagai pagar spiritual hukum. Salib bukan simbol kepasifan, melainkan deklarasi perang non-kekerasan. Jika siapapun melanggar batas tanah adat, kami siap melakukan ancaman perang. Gereja lokal yang dianggap pro-pemerintah justru dikritik, sementara umat yang memprotes COVID ditangkap polisi. Film ditutup dengan refleksi keras bahwa pembantaian dan penghapusan peradaban bukan hanya milik masa lalu. Genosida Nazi, pembantaian Rwanda, penghancuran Indian dan Aborigin, atau kolonialisme tebu di Jawa, Suriname, Fiji, dan Karibia oleh Belanda, Inggris, Spanyol, bukan sekedar catatan sejarah. Proses yang sama sedang terjadi di Papua.
Hutan diubah menjadi tangki bahan bakar. Tanah leluhur dilegalkan lewat tanda tangan paksa. Militer bukan dipakai mengamankan rakyat, tetapi investasi. Gereja diam atau berpihak pada kekuasaan. Masyarakat adat dikriminalisasi ketika mempertahankan hidup. Narasi berakhir dengan penegasan. Masyarakat Papua bukan anti perkembangan. Mereka menolak pembangunan yang merampas, memiskinkan, dan mematikan. Mereka menuntut penghormatan pada hak ulayat, penghentian militarisme berlebihan, dan keadilan ekologis. Pesta Babi berdiri sebagai dokumen perlawanan yang mengingatkan. Selama palang adat masih tertancap, salib merah masih berkibar, dan hutan masih dijaga melalui kearifan lokal, bangsa Papua tidak akan menyerah pada pemusnahan yang disamarkan sebagai proyek strategis nasional. Nah, itulah sinopsis lengkap, full spoiler tentang film dokumenter Pesta Babi. Teman-teman disarankan untuk tetap melihat keseluruhan film aslinya, supaya bisa lebih merasakan apa yang terjadi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab
Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah.